Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Azahra Fajri Khairunisa, namun biasa dipanggil Rara. Saya mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, dalam video kali ini saya akan melakukan coaching yang berjudul Thank You Life Discovering the Gift of Gratitude, di mana dalam coaching yang akan saya lakukan ini memakai salah satu kekuatan karakter oleh Martin Seligman, yaitu gratitude, di mana gratitude itu sendiri juga yang akan menjadi variabel dalam kegiatan coaching yang akan saya lakukan. Kemudian peserta pada kegiatan coaching yang saya lakukan ini berada pada dewasa awal dengan rentang usia 20 sampai 21 tahun yang berjenis kelamin perempuan dan berjumlah 3 orang. Kemudian latar belakang dari diadakannya coaching mengenai gratitude ini adalah dikarenakan pada masa dewasa awal merupakan periode transisi yang penuh dengan tantangan gitu, dimana individu itu menghadapi perubahan yang signifikan gitu, baik dalam hal kehidupan akademis, karir, ataupun hubungan sosial. Dan banyak juga nih individu pada dewasa awal yang tidak terbiasa gitu untuk mengembangkan atau mempraktikkan rasa syukur secara sadar dalam kehidupan mereka. Nah, maka dari itu tujuan dari dilakukannya kegiatan coaching ini adalah untuk membantu dan menyadari individu untuk menghargai hal-hal positif gitu dalam hidupnya, baik hal-hal yang besar maupun hal-hal yang kecil, serta untuk mengembangkan sikap syukur yang mendalam gitu. Sedangkan tujuan evaluasinya adalah untuk mengukur nih apakah ada perubahan dalam tingkat rasa syukur setelah mengikuti program coaching yang saya lakukan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Terima kasih ya telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk menghadiri sesi coaching kali ini yang berjudul Thank You Life Discovering the Gift of Gratitude. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan semua, nama saya Azahra Fajri Khairunisa, namun biasa dipanggil Rara. Salam kenal semua. Oke, sebelum kita memulai ke sesi materi pada hari ini, boleh nggak nih saya meminta rekan-rekan untuk saya mengetahui seberapa jauh gitu tingkat rasa syukur dari rekan-rekan. Mungkin dari skala 1 sampai 10 bisa dimulai dulu dari Kak Aini mungkin. Oke, terima kasih Kak Rara. Kalau dari aku sih mungkin menurut aku berada di skala 9, karena kebetulan dari pihak yang sangat terdekat ya, yaitu keluarga, untuk selama ini sih aku selalu didukung, dibantu gitu. Kalau misalnya memang salah dikritik, diberi saran, kalau misalnya benar didukung terus diapresiasi seperti itu, jadi aku sangat bersyukur gitu. Dan mungkin dari situ istilahnya kita bisa belajar yang namanya kalau misalnya kita bisa mencintai orang, berarti kan kita dicintai sama orang. Oke, terima kasih Kak Aini atas jawabannya. Boleh dilanjut mungkin Kak Linda. Kalau aku mungkin di 5 kali ya, karena jujur selama ini aku lebih fokus ke hal-hal yang belum aku capai gitu. Jadi ketika aku udah capai sesuatu, aku malah fokusnya tuh ke yang kok kurang ini ya, jadi kita nggak bisa fokus sama hal-hal positifnya. Aku ngerasanya kurangnya di situ sih. Terima kasih Kak Linda. Boleh dilanjut mungkin Kak Syafiq. Mungkin aku di 7 ya, karena meskipun banyak hal-hal yang belum tercapai, aku masih dikasih rezeki, teman-teman yang baik. Baik rekan-rekan, selanjutnya kita akan menonton nih video tentang gratitude by Louis Scarsburg. Silakan disimak ya. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the
things that I don't see. Yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and one. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts. Yeah, yeah. Beralih ke sesi selanjutnya itu saya akan memaparkan materi tentang gratitude itu sendiri. Jadi sebenarnya apa sih gratitude itu atau rasa syukur itu? Jadi menurut American Heritage Dictionary of the English Language, bersyukur atau gratitude itu berasal dari bahasa Latin yaitu gratus atau gratitude yang artinya berterima kasih atau thankfulness atau pujian. Terus juga dalam bahasa Indonesia rasa terima kasih itu bisa dipadankan gitu dengan rasa syukur. Lalu dalam terminologi bahasa Arab, kata syukur memiliki dua makna besar, dua makna dasar terkait rasa terima kasih. Pertama adalah pujian karena kebaikan yang mudah diperoleh gitu, yang merasa ridho dan puas. Nah, selanjutnya nih dari materi yang telah saya jelaskan gitu, ada nggak sih yang mau bertanya gitu terkait materi gratitude ini? Boleh tanya nggak? Ya, silahkan Kak Aini, silakan. Iya, tadi yang disampaikan mengenai bersyukur, pertanyaan aku adalah apakah bersyukur itu hanya kepada hal-hal yang besar atau yang penting saja yang harus kita syukuri, atau sebenarnya hal-hal kecil yang kita dapatkan atau kita capai itu harus kita syukuri juga? Ya, jadi sebenarnya bersyukur itu nggak harus melulu tentang hal-hal besar ya. Tadi kan juga udah dijelaskan ya dari definisi bersyukur itu sendiri menurut bahasa Indonesia adalah terima kasih gitu. Jadi sekecil kita berterima kasih saja, mungkin tentang kopi pagi hari yang enak ataupun cuaca yang cerah gitu. Itu juga kita bisa mengungkapkan rasa syukur melalui hal-hal kecil seperti itu kan. Makasih Niklas. Yes, terima kasih Kak. We can let delight just be delight. Let the sun hang in the sky. Clear your mind of all the things you're waiting on. Let there be a second you forget all the work you still have left. 'Cause tomorrow's just a little later on. Later on. Later on. Nanti kita akan beralih, saya akan menanyakan bagaimana perasaan rekan-rekan setelah menulis journaling gratitude ini. Ada yang mau menyampaikan? Mungkin setelah menulis journaling tadi, aku ngerasa lebih aware sama hal-hal yang positif di hidup aku. Jadi aku lebih menyadari banyak hal yang harus disyukuri dalam hari kita. Itu sih Kak. Kita selamat datang kembali pada pertemuan kali ini, pertemuan kedua untuk sesi coaching Thank You Life Discovering the Gift of Gratitude. Jadi pada pertemuan kita kemarin sedikit mereview, kita telah melakukan journaling ya. Mungkin teman-teman sudah ada yang mencobanya? Oke, sudah. Yeah. Nah, sebelum kita mulai mereview materi yang pada pertemuan journaling gitu, kita akan melakukan ice breaking. Aku bersyukur masih diberi kesehatan dan rezeki. Aku bersyukur bisa bangun pagi. Aku bersyukur masih ada minyak buat kita. Oke, aku bersyukur diberi keluarga yang baik dan mendukung. Aku bersyukur bisa makan tadi enak. Aku bersyukur masih punya rumah buat pulang. Aku bersyukur karena diberikan sahabat dan teman baik. Aku bersyukur bisa punya pendidikan. Aku bersyukur bisa berkunjung ke tempat yang banyak Nah, akhirnya nih setelah sampai juga kita ke sesi akhir dari coaching ini,
Nah, sebelum penutupan boleh nggak sih saya menanyakan kembali gitu, apakah ada perubahan dari sesi-sesi kita yang sebelumnya dan sekarang? Boleh dari Kak Ayu dulu. Oke, kalau menurutku dari hasil coaching kita selama 2 hari, menurutku sih skalanya tetap di 9 ya Kak. Aku semakin percaya bahwa rasa bersyukurku itu sudah cukup tinggi gitu, dan juga aku juga belajar beberapa cara lain untuk mengekspresikan rasa syukur, seperti berbagi kepada orang lain atau memandang hal positif yang ada di diri. Oke, baik. Terima kasih Kak Ini. Boleh lanjut ke Kak Dinda. Oke, setelah 2 kali pertemuan yang aku rasain, balik lagi kalau kita aware sama hal-hal positif di hidup kita, jadi bisa meningkatkan rasa syukur kita. Jadi aku merasa skalanya naik dari 5 ke 7, dan aku merasa lebih memandang sesuatu dengan cara yang positif sih. Terima kasih Kak Dinda. Boleh lanjut ke Kak Syafri. Kalau dari aku ya mungkin ada tingkatan skala dari 7 ke 8. Itu bisa membantu saya lebih memahami bagaimana meskipun ada tantangan tersendiri dan masih banyak hal-hal yang saya bisa milih gitu, dan jadi lebih fokus untuk keberkahan dibandingkan kekurangan gitu. Nah, dalam serangkaian sesi coaching yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dari 3 peserta, terdapat 2 peserta yang mengalami kenaikan tingkat rasa syukur, yaitu di mana pada kandidat kedua mengalami kenaikan tingkat rasa syukur dari skala 5 ke 7, di mana ia memandang bahwa rasa syukur itu merupakan hal-hal positif yang ia dapatkan gitu. Lalu pada kandidat ketiga juga mengalami kenaikan, yaitu dari skala 7 ke 8, di mana ia memandang bahwa rasa syukur itu dengan melihat keberkahan yang ia dapat dari hidup dibandingkan dengan kekurangannya gitu. Nah, sedangkan pada kandidat pertama skala rasa syukurnya itu tetap di 9, karena memang ia sudah merasa dan sadar bahwa dirinya itu sudah bersyukur. Namun dengan mengikuti coaching ini, ia juga bilang bahwa ia tuh jadi belajar cara lain untuk mengekspresikan rasa syukur itu sendiri, seperti berbagi kepada orang lain dan memandang hal-hal positif yang ada dalam hidupnya. Nah, dengan begitu kita dapat menyimpulkan nih bahwa persepsi dan pemahaman setiap individu tentang rasa syukur itu sangat bergantung pada pengalaman pribadi dan cara pandang mereka terhadap kehidupan gitu. Jadi apa yang dianggap sebagai rasa syukur oleh satu orang bisa berbeda dengan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya perspektif yang berbeda dalam memahami konsep dari gratitude itu sendiri.